Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Arbitrase Syariah sebagai alternatif sengketa di bidang perbankan syariah. Pertama-tama, di sini saya akan memperkenalkan nama saya Lailatul Musyarofah, NIM 2014-120321, Prodi Ekonomi Syariah, semester 5, kelas A, YIN Palangkaraya. Pembuatan video untuk memenuhi tugas UAS Arbitrase Syariah dari dosen Bapak Jeffrey Tarantang. Baik, langsung saja. Arbitrase lebih banyak dibahas dalam undang-undang ini sehingga menjadikan undang-undang ini sebagai aturan tentang arbitrase, bahwa arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan, termasuk juga perbankan menjadikan lembaga arbitrase semakin berkembang di berbagai sektor termasuk di bidang perbankan syariah. Metode penelitian berdasarkan latar belakang tersebut di atas. Penulisan artikel ini berkonsentrasi pada 2 poin utama mengenai peran arbitrase syariah sebagai badan yang menertibkan uang kertas yang sesuai dengan syariah, serta sifat kendala dalam proses arbitrase syariah di Indonesia. Langsung saja ke pembahasan. Untuk pembahasan di sini, poin pertama, kedudukan arbitrase syariah dalam sistem hukum Indonesia terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, konsepsi arbitrase syariah di Indonesia. Yang kedua, prinsip syariah dalam hukum positif Indonesia. Yang ketiga, kedudukan dan kewenangan arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Dan poin terakhir, kelembagaan arbitrase syariah di Indonesia. Poin pertama, konsepsi arbitrase syariah di Indonesia. Menurut Black's Law Dictionary, arbitrase syariah adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang netral atau arbiter mengeluarkan putusan setelah sidang di mana kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk didengar. Sebaliknya, Kamus Hukum Ekonomi memberikan bukti bahwa arbitrase adalah metode untuk mengamankan sengketa dalam batas-batas negosiasi dengan menggunakan wasit atas persetujuan para pihak, yaitu sengketa dan keyakinan bahwa wasit memiliki hukum mengikat keputusan atau kekuatan. Poin yang kedua, prinsip syariah dalam hukum positif Indonesia. Keberadaan hukum Islam secara konstitusional diakui dalam Konstitusi Indonesia, yaitu ketentuan pasal 29 UUD NRI 1945 ini menggunakan sila pertama Pancasila secara normatif. Oleh karena itu, negara harus memperhatikan bagaimana hukum Islam diterapkan bagi pemeluknya melalui undang-undang dan pembelaan agama Islam dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah bagi umat Islam. Dapat dijalankannya arbitrase syariah sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah, sehingga secara konstitusional berdasarkan pasal 29 UUD NRI 1945, maka prinsip syariah dapat dijalankan di Indonesia dan juga berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Poin selanjutnya, kedudukan dan kewenangan arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Menerangkan bahwa sengketa di lingkungan perbankan syariah dapat diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan agama atau dapat dilakukan dengan mekanisme lain dicantumkan secara tegas dalam akad, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi, arbitrase syariah berwenang dan bahkan memiliki kompetensi absolut
dalam menyelesaikan sengketa di perbankan syariah apabila para pihak yang terlibat menyatakan kesepakatan secara tertulis dan tegas untuk menggunakan arbitrase dalam akad yang mengikat para pihak tersebut. Masuk ke poin terakhir, yaitu kelembagaan arbitrase syariah di Indonesia. Dalam keberadaan Basarnas di Indonesia semakin mempertegas pengakuan prinsip syariah dalam sistem hukum Indonesia. Basarnas yang ada saat ini merupakan lembaga arbitrase institusional yang sah berdasarkan payung hukum arbitrase yaitu UU APS 1995 yang berimplikasi terhadap kemajuan hukum Islam di Indonesia, dalam artian para pihak yang menginginkan putusan atas opinian dari sebuah lembaga arbitrase nasional yang sah dapat memilih Basarnas sebagai lembaga. Kesimpulannya, arbitrase syariah sebagai bentuk khusus dari arbitrase yang berlaku di Indonesia secara umum tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah secara kelembagaan dilakukan oleh Basarnas dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang secara konstitusional berdasarkan pasal 29 UUD NRI 1945 dan asas kebebasan berkontrak pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dijalankan dan tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Sekian dari penjelasan tentang artikel saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.